Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Anzala sakinah fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala aidan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Faqala Rasulullah SAW, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tinabah wa arinal batila batila warzuqna istinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar dan berikan kami jalan untuk mengikutinya. Dan tunjukkan kepada kami yang batil itu batil dan berikan kami jalan untuk menjauhinya. Dengan rahmat-Mu, wahai yang maha pengasih dan maha penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman jamaah semuanya, kita sudah ada di hari kelima dalam berpuasa. Mudah-mudahan Allah selalu ridho. Puasanya yang selalu melakukan maksiat, melakukan riba, melakukan tipu daya, melakukan ghibah, melakukan memakan harta orang lain. Yang puasa yang seperti itu puasa yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berpuasa hanya menahan lapar dan haus saja, itu adalah puasa yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika kita sekarang berpuasa, keinginan kita untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan penglihatan kita, pendengaran kita, mulut kita, hati kita juga berpuasa. Ya, bahkan hawa nafsu setan saja dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dicintai Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bahas tentang nur, cahaya yang dititipkan ke dalam hati kita. Kita akan membahas tentang cahaya yang dititipkan ke dalam hati kita. Bermula cahaya yang diberikan kepada orang-orang yang beriman, yaitu al-kasfu, membuka yang dahulu tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Jadi cahaya hati itu akan dibukakan untuk yang tadinya tidak bisa melihat, yang tadinya tidak bisa mendengar, bukan tidak melihat buta dan bukan tidak mendengar dia tuli. Maka di dalam Quran surat Ar-Rum Allah berfirman, bukan buta matanya dan bukan tuli telinganya, tapi dia adalah buta mata hatinya. Maka mata hati ini fungsinya adalah untuk memutuskan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi fungsi mata hati, cahaya itu sebetulnya akan diberikan. Orang yang berzina, dia tahu bahwa itu tuh dosa. Orang yang memakan riba tahu kalau itu dosa. Orang yang korupsi tahu kalau itu dosa. Cahaya yang diberikan kepada manusia dari awal penciptaannya. Hanya saja mata hati yang memutuskannya, yang tidak bisa memilih-milih mana yang harus dia putuskan, mana yang tidak boleh dia putuskan.
Jadi fungsi mata hati adalah untuk memutuskan setelah kita mendengar ini itu yang benar dan salah gitu, maka mata hati ini memutuskan mana yang harus kita ikuti dan mana yang tidak akan kita ikuti. Jadi Allah itu sebetulnya sudah memberikan nur, sudah memberikan cahaya. Cuman mata hati cahaya yang tidak Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan berbagai banyak dosa. Kita akan membahas tentang bagaimana fungsi hati ini bisa terkendali dan apa manfaatnya dan apa jeleknya. Fungsi cahaya menjelaskan perkara sampai terang benderang, baik dan buruknya perkara itu. Ya, fungsi mata hati cahaya itu menjelaskan terang benderang perkara baik dan buruknya. Seperti para ulama mencontohkan ketika kita masuk ke dalam sebuah rumah yang gelap. Di dalam rumah yang gelap itu ada ular, ada binatang buas, ada berlian, ada emas. Tapi kita tidak bisa melihat, tidak bisa membedakan mana ular, mana binatang buas, mana emas, dan mana berlian. Maka ketika kita hanya masuk ke dalam rumah itu dan tidak bisa membedakan, itu kita tidak mempunyai mata hati. Maka sebaiknya kita hidup di dunia juga, kalau kita tidak mempunyai mata hati, hidup kita tidak mampu membedakan. Tidak mampu membedakan kehidupan di dunia ini, mana yang baik dan mana yang benar, mana ular, mana emas, dan mana berlian, dan mana binatang buas. Kita tidak mampu membedakan, sehingga diambillah yang menurut kita, yang menurut nafsu kita baik, yaitu ular, binatang buas. Mungkin ular itu mengatakan dia itu bakhil. Mungkin ular itu mengatakan kita tidak perlu mencari ilmu, sudah sibukkan diri saja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bahkan diingatkan saja seperti tertutup mata hatinya. Seperti tidak mau menerima. Walaupun di dalam hatinya dia mengatakan dia membutuhkan itu. Di dalam hatinya yang Allah berikan fitrahnya itu dia membutuhkan itu, tapi mata hatinya itu menolak dan tidak mengarahkan ke sana. Maka ketika kita mempunyai mata hati, kita akan punya nur yang dititipkan ke hati, dan mata hati yang mampu menunjukkan kepada baik dan benar itu mampu melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mata hati yang Allah tunjukkan, kita mampu melihat di dalam rumah yang gelap itu mana berlian yang akan menuju kita, amal-amal berlian itu seperti amal-amal soleh yang akan menuju kita ke surga. Mana ular yang berbisa yang akan sepertinya indah padahal akan memasukkan kita ke dalam neraka. Maka dengan kita melihat mata hati, yang pertama ya hikmah atau dahsyatnya kita taat kepada Allah karena kita menggunakan mata hati yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah ridho Allah. Kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang paling besar itu adalah ridho Allahi akbar. Ridho Allah itu adalah yang paling besar. Bahkan para ahli-ahli surga ditanya oleh Allah,
apa yang kamu hendaki setelah orang-orang yang soleh itu masuk ke dalam surga? Maka ditanya, apa yang engkau kehendaki? Maka ahli-ahli surga itu bukan menginginkan surga yang mana, bukan menginginkan emas perak, bukan menginginkan bidadari yang cantik, tapi mereka ahli surga mengatakan, ridhollah, ridhoka, ridhomu ya Allah. Hanya meminta ridho. Para wali-wali Allah, para salafus soleh itu sampai dia tidak memperdulikan lagi neraka, saking ingin mendapatkan ridho Allah. Para sahabiah, para salafus soleh mengatakannya seperti ini, ya Allah, tidak apa-apa kami masuk neraka asalkan engkau ridho. Panasnya api neraka sudah hilang karena ingin mendapatkan ridho Allah. Jadi ridho Allah itu adalah hal yang paling besar sekali. Sampai panasnya api neraka sudah tidak lagi diperhatikannya. Ya, begitu ahli-ahli surga menginginkan ridho Allah padahal sudah ada di surga. Yang kedua adalah ridho malaikat. Ridho malaikat, ridho malaikat. Ridhonya malaikat itu bukan akan memberi makan, bukan akan memberi minum, dan bukan untuk memasukkan surga ke neraka, karena itu bukan wewenang malaikat. Tapi ridho malaikat itu adalah dia selalu memberikan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, ketika kita sedang ada di majelis ilmu, di majelis zikir, maka ketika kita mencari ilmu, malaikat menghamparkan sayapnya, permadaninya untuk diinjak oleh kita. Dan para malaikat yang lain menaungi kita seperti payung sampai kita menuju ke majelis taklim dan sampai kita pulang lagi ke rumah. Dan yang paling hebatnya, ketika mereka malaikat itu menghamparkan sayapnya, permadaninya, dan menaungi kita di dalam pertengahan jalan kita untuk mencari ilmu, Allahumma gfirli talib. Ya Allah, ampuni orang-orang yang sedang menuntut ilmu, talibul ilmu, yang sedang mencari ilmu. Ketika kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang banyak dosa ini belum tentu Allah ampuni. Tapi ketika para malaikat yang meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia yang selalu mensucikan diri untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah mengampuni. Maka ini adalah salah satunya, teman-teman. Kita ada di dalam majelis ilmu, kita ada di dalam majelis dzikir, itu adalah kita ingin mendapatkan ridho malaikat. Apalagi malaikat-malaikat di kiri kanan yang selalu menjaga kita. Maka saya berharap sekali teman-teman, ketika kita paham bagaimana mencari ilmu, ketika kita saat ini tidak bisa offline, tidak bisa datang ke majelis tahlim untuk mencari ilmu, maka kajian ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk mampu malaikat menghamparkan sayapnya dan menaungi kita dari virus-virus yang membahayakan. Orang yang tidak taat kepada Allah, maka akan disulitkan ekonominya. Orang yang tidak taat kepada Allah, maka akan dihilangkan rasa amannya. Orang yang tidak taat kepada Allah, maka akan dibukakan kemaksiatannya. Seperti halnya yang sekarang terjadi. Bagaimana kita sulit sekali keamanan. Para perampok dibebaskan karena takut mungkin pemerintah banyak yang terkena corona.
sehingga banyak rakyatnya meninggal dan pemerintah harus banyak mengeluarkan banyak biaya. Tapi di sisi lain, pencuri, penjahat sudah tidak takut lagi dengan corona. Penjahat sangat memanfaatkan ketika orang-orang takut kepada corona, dia memanfaatkan waktunya untuk mengambil hartanya, membunuhnya, merampoknya. Kalau menurut saya ini menjadi satu tafakuran. Betapa Allah sudah tidak ditakuti. Kalau kita sudah tidak taat kepada Allah, maka Allah akan turunkan rasa aman. Mereka yang takut pada virus corona berlebihan, maka orang-orang penjahat justru tidak takut. Mudah-mudahan teman-teman, masker kita, naungan malaikat, masker kita, hand sanitizer kita, yang lebih utama adalah taat kepada Allah, beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah masker yang paling aman. Sekarang sudah terbukti, walau hati sedih teman-teman, muka ditutup, dimaskeran, tapi paha kemana-mana. Begitu dia tidak paham kalau makhluk Allah yang kecil, virus corona itu adalah buatan Allah. Menutup masker karena takut kepada Allah, tapi tidak menutup paha. Menutup masker karena takut kepada corona, tapi tidak menutup paha karena takut kepada Allah. Semua karena ketidaktaatan kepada Allah, maka terjadilah wabah penyakit. Semua karena ketidaktaatan kepada Allah, maka turunlah rasa aman penjahat kemana-mana. Semua karena tidak taatnya kepada Allah, maka disulitkannya berbagai ekonomi di dalam diri kita. Yang ketiga, ketika kita taat kepada Allah adalah ridho Rasul. Ridhonya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari-hari tertentu, Rasulullah SAW sama Allah diperlihatkan amal-amal umatnya. Ketika amal-amal umatnya melakukan kebaikan, maka Rasulullah tersenyum. Ketika amal-amal umatnya melakukan kejelekan, maka Rasulullah bersedih sekali. Maka ketika kita sedang melakukan kejelekan, keburukan, maka kita sedang membuat sedih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan sholawat kita ketika di dalam Al-Quran, ketika di dalam sholat, maka tidak akan membahagiakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kemarin kita melakukan sholat bukan karena taat kepada Allah, tapi menggugurkan kewajiban saja, itu berarti sholat itu yang akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lihat teman-teman, sholat yang dijauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dia sholat tapi tetap keras hatinya. Dia sholat tapi tetap tidak mau datang ke majelis taklim. Dia sholat tapi tetap bermusuhan dengan orang lain. Dia sholat tapi dia tetap bakhil dan pelit. Itu adalah sholat yang dijauhkan. Begitupun kita sholawat. Ketika kita sholawat tapi kita tetap melakukan hal-hal yang jelek, maka sholawat itu tidak akan bisa membahagiakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat adalah usukri, yaitu orang yang bersyukur. Saya sering menerangkan syukur. Kalau syukur itu adalah
seperti magnet rezeki, seperti keajaiban yang mampu mendatangkan sesuatu yang belum ada pada diri kita. Jadi syukur itu seperti keajaiban yang mampu mendatangkan sesuatu yang belum ada pada diri kita. Itu adalah syukur. Ketika kita bersyukur terus, belum punya anak, maka anak akan hadir. Ketika kita bersyukur terus, rezeki belum berkah, maka Allah akan berkahkan rezeki kita. Ketika kita bersyukur terus atas ilmu kita, atas kesehatan kita, maka Allah akan sempurnakan kesehatan dan ilmu kita. Ajaib teman-teman yang namanya bersyukur itu. Ya, teman-teman, kemarin saya selalu mengingatkan, coba ucapkan rasa syukur itu sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Kalau memang belum bisa dituliskan, tapi pas bangun tidur ucapkan syukur. Terima kasih ya Allah atas kehidupan yang masih dibangunkan. Ampuni saya. Lalu silahkan ibu-ibumu mendoakan apa. Ucapkan rasa syukur itu yang paling mendatangkan hal-hal yang belum ada pada diri kita. Ketika kita tidak bersyukur, maka yang datang adalah kita akan menjadi, kalau kita diberikan kepakiran, maka kita akan diberikan kepakiran yang melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, ketika orang-orang kita yang fakir nih, ketika kita tidak bersyukur, maka Allah akan datangkan kepakiran yang melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita tidak bersyukur, maka Allah akan berikan kekayaan yang akan menyesatkan kita. Ketika kita tidak bersyukur, maka Allah akan berikan sakit-sakit yang merusakkan kita. Kekayaan itu bisa seperti Abdurrahman bin Auf yang mampu menghantarkan ke surga. Kekayaan itu bisa seperti Utsman bin Affan yang bisa menghantarkan ke surga. Sakit itu bisa seperti Nabi Ayub yang mampu mendatangkan rahmat Allah dan menjadi seorang nabi. Tapi ketika kita tidak bersyukur, maka Allah akan datangkan sakit yang merusak. Padahal sakit itu menggugurkan dosa. Tapi ketika kita tidak bersyukur dalam sakit, Allah datangkan sakit itu dalam merusak hidupnya dan merusak kematiannya. Ketika kita tidak bersyukur, maka Allah akan berikan ketuaan yang melemahkan. Ketika kita harusnya ketuaan itu membawa berkah, membawa kematian yang husnul khatimah. Harusnya ketuaan itu adalah mampu mendidik anak-anak menjadi lebih baik. Tapi ketuaan itu justru akan melemahkan. Sakit di sana sini yang tidak bisa beribadah, terbaring, tidak bisa melakukan amal soleh. Ketika kita tidak bersyukur, maka kematian mendadak akan datang kepada diri kita. Kita tidak diberikan waktu untuk bertobat dulu. Dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita tidak bersyukur. Ketika kita tidak bersyukur, maka akan diturunkan Dajjal kepada diri kita. Ya, itu kejelekan kita ketika kita tidak bersyukur. Coba syukuri anak yang belum soleh kepada diri kita, lihat kebaikannya. Coba syukuri anak yang belum soleh kepada diri kita, lihat adik-adiknya yang sudah soleh. Ketika kita mensyukuri adik-adik kakak yang belum soleh, tapi adik-adiknya soleh, maka kita bersyukur atas adik-adiknya akan menarik keajaiban kakaknya menjadi soleh. Ketika kita bersyukur dari rizki yang sedikit, maka Allah akan berikan rizki yang banyak. Saat-saatnya kita ingin dijadikan orang yang bersyukur adalah kita harus taat dulu kepada Allah. Dan taat kepada Allah yang mampu memutuskan bahwa syukur itu lebih baik dan akan kita lakukan setiap hari. Orang yang hanya diberikan cahaya tapi tidak bisa mampu diberikan mata hati untuk memutuskan kebaikan dan keburukan, maka syukur itu akan dijauhkan darinya. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum, di dalam Quran surat 4 147. Allah tidak akan mengadabmu in syakartum wa amantum jika kita bersyukur dan beriman. Yang kelima, fungsi dari dahsyatnya dari taat kepada Allah adalah menarik berkah. Ini hebatnya teman-teman, menarik berkah. Menarik berkah itu, berkah apa? Mungkin bisa berkah umur, berkah
badan, berkah ahli atau keluarga, berkah walad atau anak, berkah mal harta, berkah tijarah tetangga. Ketika umur kita berkah, maka keberkahan itu akan membawa kepada anak-anak kita menjadi berkah. Sholat 2 rakaat kita berkah, sedekah kita berkah, tahajud kita berkah, bahkan akan membawa ke anak-anak kita menjadi berkah. Harta-harta kita menjadi berkah, bahkan tetangga-tetangga kita pun akan ikut keberkahan dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan negeri pun akan mempunyai keberkahan dari ketaatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatan itu adalah menarik berkah. Rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita masuk ke liang lahat. Yang diwajibkan Allah mencari di dalam hidup di dunia ini adalah bukan rezeki yang sudah dijamin, tapi yang kita pinta itu adalah keberkahan. Itu yang suka salah pada diri kita. Kenapa kita sekarang hutang? Kenapa kita terlilit hutang, terlilit riba? Karena kita tidak meminta berkah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita berdoa meminta rezeki, padahal rezeki sudah ada di Lauh Mahfuz yang sudah dipastikan. Tapi mintalah keberkahan sehingga gaji kita cukup untuk berinfak. Cukup sehingga gaji kita cukup untuk berinfak. Dagang kita cukup untuk memberikan fakir miskin. Gaji kita cukup untuk umroh. Gaji kita cukup untuk haji ketika kita diberikan keberkahan. Buat apa ada uang kalau tidak berkah, yang tidak membawa kita sehat, yang tidak bangsa ada uang tapi tidak bisa membawa ke haji, ada uang tapi tidak bisa membawa ke umroh, ada uang tapi kita tidak bisa berinfak, ada uang tidak bisa bersedekah, ada uang tidak bisa kita berzakat. Kenapa? Karena Allah tidak memberikan keberkahan kepada harta itu. Maka teman-teman, coba diganti deh doa kita ingin rezeki, karena rezeki itu sudah dijamin. Yang harus kita minta kepada Allah adalah keberkahannya. Sudah Allah takdirkan semua rezeki kepada diri kita. Maka keberkahan yang akan menuai segala kebaikan itu kepada diri kita. Sekali lagi teman-teman, menarik berkah ketika kita taat sholat 2 rakaat saja. Ketika kita sholat tahajud saja, ketika kita syaum dalam Ramadan yang taat kepada Allah, yang betul ingin mendapatkan ridho Allah, ketika kita sholat duha, maka keberkahan dari taat kepada Allah akan membawa berkah kepada anak-anak kita. Ketaatan kita kepada Allah akan menarik berkah kepada tetangga-tetangga kita, menarik berkah kepada harta-harta kita. Ini dahsyatnya taat kepada Allah yang mampu menarik keberkahan. Yang keenam, dahsyatnya taat kepada Allah adalah jalaul qalbi, menjadi penerang hati. Hati itu dijelaskan bahwa pelit itu tidak bagus. Diterangkan di dalam hati sejelas-jelasnya bahwa itu ular. Diterangkan di dalam hati itu, dijelaskan kalau itu berlian. Kalau menurut para ulama menggambarkannya seperti itu. Kita tidak salah ambil. Yang harusnya kita mengambil berlian menjadi ular yang berbisa. Allah jelaskan. Bahkan tadi saya di awal berdoa. Ini teman-teman, mudah-mudahan bisa dicatat ya doanya dan kita lapalkan di dalam puasa kita, yang puasa itu panjang sekali, doanya diijabah sampai kita pertama tadi sahur, dari sesudah beres sahur adzan subuh sampai kita berbuka lagi. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkan kalau yang baik itu baik dan berikan kami jalan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila, dan tunjukkan kalau yang batil itu, yang jelek itu, yang jahat itu jelek. Warzuqna ijtinaba, dan berikan saya untuk bisa menjauhinya. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.
kita lantunkan doa itu. Biar kita punya mata hati, biar kita mampu menjadi adanya penerang hati, jalaul qalbi. Ya, jalaul penerang hati itu doanya yang tadi ya. Mudah-mudahan nanti moderator bisa mencatat doa itu dan diberikan kepada teman-teman sehingga teman-teman sudah menjadi hafal gitu ya ketika bulan Ramadan itu membacakan doa itu. Yang ketujuh, dahsyatnya kita taat kepada Allah adalah didekatkan dengan surga, al-qurbu minal jannah. Didekatkan kita dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Majlis taklim, majlis zikir itu adalah taman surga. Ketika kita ada di majlis zikir, ketika kita ada di majlis ilmu, dan ketika kita mati berarti kita masuk surga karena sudah didekatkan di surga. Karena kita sudah ada di taman surga. Maka saya selalu berdoa gitu ya kepada teman-teman yang sekarang akan mengikuti kajian khatam Quran, mengikuti kajian ilmu-ilmu. Kita tuh sebetulnya sedang didekatkan al-qurbu minal jannah. Kita sebetulnya sedang didekatkan dengan surga, tapi keluar, banyak yang keluar dari grup. Banyak saya melihatnya dia takutnya sedang keluar dari taman-taman surga yang sekarang Allah al-qurbi minal jannah, yang Allah sedang dekatkan dengan surga. Karena yang namanya ilmu itu cahaya. Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Maka ketika kita tidak mendapatkan cahaya, mana mungkin kita bisa melihat di rumah yang gelap itu. Hanya cahaya, hanya ilmu yang mampu membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Ya, Masya Allah. Bahkan orang-orang yang masuk kepada mencari ilmu, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa may yakhruj min baitihi fi talabul ilmi, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Itu saking hebatnya dalam majelis ilmu. Demi Allah teman-teman, kita tidak mungkin tahu bagaimana caranya mencintai Allah, taat kepada Allah. Yang dahsyatnya taat kepada Allah itu akan menurunkan ridho Allah, ridho malaikat, ridho Rasulullah, akan menjadi orang pribadi yang bersyukur, akan menarik berkah, akan menjadi penerang hati, dan kita akan didekatkan dengan surga. Dan didekatkan dengan surga. Surga itu adalah jalannya hanya ilmu. Surga itu jalannya ada di ilmu, thariqah. Jalan-jalan untuk menuju surga itu adalah ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Syafi'i mengatakan, ketika kita butuh dunia, maka kita perlu ilmunya. Ketika kita butuh akhirat, maka kita pun butuh ilmunya. Maka kedua-duanya itu adalah sangat penting untuk yang mencintai dunia dan di akhirat. Dan kita butuh ilmunya. Para ulama mengatakan ilmu itu seperti air hujan yang menumbuhkan biji-biji yang tumbuh menjadi batang yang kuat, ranting yang hebat, yang kuat, dan menumbuhkan buah-buahan yang segar. Itu adalah ilmu. Jadi menumbuhkan ke dalam diri kita mata hati kita yang mati, yang tidak mau mendengarkan, melihat, dan selalu tidak mau ikut pada berbagai kebaikan, tidak mau ikut ke majelis taklim. Tapi ketika Allah bukakan mata hati, maka mencintai ilmu, menjadikan satu yang diharuskan. Yang kedelapan adalah dahsyatnya taat kepada Allah, al-ba'du minan nar, yaitu didekatkan dengan neraka. Kalau tadi al-qurbu minal jannah, didekatkan dengan surga ketika kita mengaji, membaca tadarus Al-Quran, maka ketika mati kita akan
masuk surga. Maka ketika al-ba'du binan nar, maka ketika kita didekatkan dengan neraka, ketika kita korupsi, ketika kita berzina, ketika kita pelit gitu ya, ketika kita tidak mau mencari ilmu, maka ketika mati kita itu didekatkan dengan neraka, sudah pasti kita masuk neraka. Insyaallah ya. Insyaallah, mudah-mudahan orang yang sekarang berzina dibukakan mata hatinya. Karena dia ketika orang yang selingkuh juga, ketika dia berzina, maka sudah didekatkan. Neraka itu sudah ada di hadapan matanya. Ya, sekali lagi orang yang berzina, orang yang memakan riba, orang pencuri, orang korupsi, orang yang bakhil, pelit, tidak mau memberikan sedekah, itu adalah bukan dia tidak tahu kalau dia itu jelek, perbuatan itu jelek. Tapi dia tidak punya mata hati yang tidak mampu memutuskan mana yang jelek, mana yang benar. Tidak bisa memilih. Seperti masuk kepada rumah yang gelap dan dia orang yang memilih berzina, korupsi, yang bakhil. Itu adalah memilih binatang buas, ular yang berbisa. Bukan memilih emas dan perak. Yang ke-9, dahsyatnya kita taat kepada Allah adalah alamata husnul khatimah. Kita akan menjadikan kematian kita adalah husnul khatimah. Akan dijadikan kematian kita menjadi kematian yang husnul khatimah. Allahumma inni nas'aluka husnul khatimah. Amin. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qalban. Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Ya Allah, berikan ya Allah kami kematian yang husnul khatimah. Berikan kami rizki taubatan nasuha ya Allah. Ya muqallibul qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tolong tetapkan hati kami dalam agamamu sampai kematian menjemput kami. Yang ke-10 adalah ghufranud dzunub. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi yang ke-10 adalah ghufranud dzunub. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Bayangkan teman-teman, ahli ilmu yang sekarang sedang mendengarkan ilmu, yang sekarang sedang mendengarkan kajian, ibu-ibu di rumah, dengan khusyuk, dengan tertib, dengan melihat adab-adabnya, maka para malaikat terus-terusan, Allahumma ghfirli talibul ilmi. Ya Allah, ampuni orang-orang yang sedang mencari ilmu. Yang ke-11 adalah al-ihsanu ilal khalqi. Akan dibaikan akhlaknya kepada sesama makhluk. Orang yang taat kepada Allah, maka teman-teman ya, ketika saya sendiri berdoa, ya Allah, saya tidak mau menyakiti anak saya, tidak mau menyakiti suami saya, tidak mau menyakiti orang tua saya, tidak mau menyakiti teman-teman saya, tetangga-tetangga saya, tapi kenapa saya selalu melakukannya? Kemungkinan besar kita belum total taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita taat kepada Allah, al-ihsanu ilal khalqi, Allah akan baikkan akhlak kita kepada makhluk yang lain. Jadi sedikit sekali pertanggungjawaban kita di akhirat ketika Allah menanyakan, kenapa engkau marah kepadaku? Ketika engkau marah kepadaku karena engkau marah kepada makhluk-makhlukku yang lain. Kenapa engkau tidak menjengukku ketika aku sakit? Ketika makhluk-makhluk yang selain sakit, kita tidak menjenguknya. Teman-teman yang dicintai Allah, ini adalah dahsyatnya taat kepada Allah. Dan tolong teman-teman, dalam posisi seperti ini, di dalam bulan Ramadan, yang Allah menurunkan rahmat, ampunan, dibukakannya surga, ditutupnya malaikat, ditutupnya neraka, dan dibelenggunya setan, menjadi kesempatan yang paling besar sekali agar kita taat kepada Allah. Dan semoga taat kepada Allah ini akan membawa sampai kita nanti setahun ke depannya di bulan Syawal terus kita taat kepada Allah, bukan di bulan Ramadan. Kita lihat teman-teman, taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bulan Ramadan ini
diterimanya puasa kita dengan meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka puasa ini akan berkah yang akan menuai setelah Ramadan kita menjadi lebih taat kepada Allah dan mempunyai empati dampak sosial yang baik kepada masyarakat. Saya meminta kepada teman-teman agar tidak keluar dari kajian ilmu ini, karena ini yang akan mendekatkan kita ke surga, karena ini adalah taman surga, dan apapun yang terjadi kita sedang didekatkan ke surga, dan malaikat sedang menghamparkan sayapnya menaungi kita seperti masker yang menaungi dari virus corona, dan memintakan ampun terus kepada diri kita. Sehingga Rasulullah pun tidak bersedih ketika kita melihat kajian ilmu, dan dari ilmu itu mampu menghantarkan kita lebih taat kepada Allah. Rasulullah bergembira melihat kita. Dia tidak bersedih karena takut kita masuk neraka. Ya, teman-teman yang dicintai Allah, terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Kita tetap teman-teman, doa yang tadi kita aminkan ya teman-teman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tinaba wa arinal batila batila warzuqna tinaba birahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami kalau yang benar itu benar, dan beri kami jalan untuk mengikutinya. Tunjukkan kepada kami kalau yang salah itu salah, dan beri kami rizki untuk menjauhinya. Birahmatika, wahai dengan rahmatmu yang maha pengasih dan maha penyayang. Terima kasih teman-teman. Salam sehat, salam bahagia, salam keselamatan dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.